Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat semua di pagi yang cerah ini? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom kita ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam junjungan kita. Semoga dengan memberikan salawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Di tengah kesibukannya yang pasti banyak sekali gitu, masih menyempatkan hadir di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Imar sebagai penacang. Dan juga ada Kakak Dian, Ibu Ketua kita tercinta yang akan sebagai Labokun. Nah, kita berdua nanti insya Allah akan menjadi pemandu acara selama acara kita ini. Kemudian saya akan bacakan dulu susunan acara kita hari ini. Ada yang tahu kita ngapain hari ini? Oke, pagi-pagi gitu ya, ibu-ibu ngumpul di sini. Dari kan. Oke, biar nambah semangat, saya bacakan dulu satu pantun ya, Ibu. Semoga jangan bosan. Mentari pagi terang benderang, burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga makin nambah semangat ya, teman-teman. Satu lagi. Satu lagi. Pagi-pagi makan onigiri. Makin enak pakai miso siru. Hai sahabat semua, selamat pagi. Selamat datang di acara Mari Berkisah. Uniknya budaya negeriku. Yehehe. Ibu-ibu udah sarapan belum, teman-teman? Sarapan onigiri ya kalau di Jepang. Jangan sarapan rendang sama nasi kayak saya. Itu mas saya ya. Oke, baiklah. Insya Allah pada hari ini acara kita adalah Mari Berkisah. Uniknya budaya negeriku. Di dalam buku ini juga ini adalah buku yang ditulis oleh perkenalan ya teman-teman. Ini adalah buku yang ditulis oleh teman-teman kita dari Forum Lingkar Pena Jepang yang bertemakan budaya tak benda. Jadi buku ini berisikan tentang cerita atau kisah dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Pasti teman-teman juga penasaran ya, dari ribuan budaya yang ada di Indonesia itu kira-kira cerita apa saja yang ada di dalam buku ini. Nah, buku ini disajikan untuk anak-anak ya tentunya. Semoga ini bisa menjadi penambah semangat untuk kita dan juga anak-anak untuk bisa menjaganya gitu ya, melestarikan kebudayaan yang sudah ada. Gitu. Nah, hari ini saya bacakan dulu susunan acara kita sebelum kita masuk ke acara yang inti. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua nanti Labokun akan membacakan CV atau biodata dari narasumber kita. Yang kemudian ada sesi tanya, yang kemudian yang ketiga ada pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Mbak Dia Tohari. Yang kemudian setelahnya ada sesi tanya jawab dan kemudian dilanjutkan dengan ice breaking. Ada kuis, teman-teman jangan lupa ya ikuti kuisnya dan rebut hadiahnya. Ada hadiah menarik ya Labokun. Oke, yang terakhir itu kita ada foto dan kemudian penutup. Tidak berlama-lama lagi, kita akan segera melanjutkan ke acara berikutnya yaitu pembacaan CV atau biodata oleh Labokun. Pembacaan CV atau biodata dari narasumber kita. Silakan Labokun.
Siap, Penacang. Terima kasih ya udah membuka acara kita. Terus juga hati-hati di jalan ya. Ini kayaknya mau piknik tuh mereka tuh, pada mau camping kayaknya ya. Hati-hati ya di Ada kasir di jalan. belakang. Kasur, kasur. Oke, Sambil menyimak, semangat. sambil menyimak. Sip. Bentar. Yes. Saya ini ya ambil alih ya. Perkenalkan saya Labukun. Juga saya Dian ya. Saat ini saya diamanai menjadi ketua FLP Jepang. Insya Allah dengan teman-teman di sini kita sama-sama ya memperkenalkan ini FLP Jepang sebagai organisasi penulis di Jepang dan juga karya-karyanya juga. Nah, hari ini kita akan mengupas buku ini. Salah satu narasumbernya adalah Kak Diah, salah satu penulis di buku ini. Baik, saya bacakan ini ya ini ya biodata dari Kak Diah. Sebentar mungkin Kak Diah saya akan coba pin ya. Oke. Nah, ini nih Kak Diah. Assalamualaikum Kak Diah. Mana ya? Sebentar. Ini dia. Nama beliau, nama Kak Diah ini, nama lengkapnya Kak Diah Rahmawati Tohari. Asalnya dari Surabaya. Nah, ada nggak teman-teman di sini yang dari Surabaya? Ayo, mana-mana yang dari Surabaya? Kak Lina dari mana Kak? Kamu Kak? Kak Lutfiana ya? Kak Lutfi dari Surabaya seingat saya. Atau Arek Malang, Arek Malang. Kak Mut dari Sulawesi ya. Kak Vio dari Semarang seingat saya. Kak Zahra dari mana ya? Kak Lina dari mana nih? Kak dari Arema. Kak Lutfi dari Arema, dari Malang ya. Oh, Kak Lina dari Bandung. Wah, kita dari ini ya, dari mana-mana. Oke, lanjut tahun 2021 bulan Maret beliau baru saja lulus S2 di Graduate School of International Development Nagoya University. Wah, Masya Allah, barakallah Kak. Kemudian baru saja memulai kuliah doktoral, Masya Allah, ini lanjut lagi di Graduate School of Asia Pacific Waseda University, Masya Allah. Di Waseda ya Kak, berarti dari Nagoya pindah ke Tokyo ya Kak ya? Iya. Oh, Masya Allah. Saya sangat tertarik, maksud saya ini ya, Kak Diah ya. Kak Diah sangat tertarik dengan isu pendidikan dan juga migrasi. Wah, kayak kita ya migrasi. Dari Indonesia kita migrasi ke Jepang. Atau apa migrasi yang lain. Sebelum ke Jepang, selama 4 tahun beliau menjadi pendidik untuk anak-anak Indonesia di Sabah, Malaysia. Wow, saya baru tahu nih, Kakak ini ya pengajar ya Kak dulu ya? 4 tahun di Malaysia, Kak? Iya. Boy, Masya Allah. Nanti kita kulik lagi ya tentang ini ya beliau. Kemudian kebudayaan suku Bugis kerap beliau temukan selama beliau bekerja di Malaysia. Karena sebagian besar murid-murid beliau dulu merupakan suku Bugis. Wah, suku Bugis udah ini ya di Malaysia gitu ya Kak ya? Wah, Iya, penasaran banyak nih. suku Bugis Wah, gitu. Masya Allah. Kak Diah juga suka menggambar, menulis, membaca, dan kegiatan lainnya. Wah, menggambar juga loh. Kak Mut punya temen, Kak. Penacang. Kan jelek banget. Sama Kak, Mantap, saya mantap. juga. Mantap, mantap. Apa Terus, coret-coret terus, terus. kalau sensei jelasin bosen gambar-gambar nggak baik. Wah, Masya Allah. Wah, kita baru tahu loh. Kemana aja kita ya? Untuk lebih dekat berkenalan, silahkan kunjungi Facebook beliau, Kak Diah Rahmawati Tohari, atau Instagram Diah RT. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah saya bacakan ini ya biodatanya Kak Diah. Mari selanjutnya kita langsung aja nih, kita membahas tulisannya Kak Diah. Beliau tuh nulis tentang apa Kak? Mapalete bola. Saya pikir ini teh lagi musim bola Kak, lagi musim Piala Dunia. Kakak ini nulis main bola gitu di suku Bugis. Ternyata tuh bukan gitu ya. Coba Kak, Mapalete bola itu apa artinya ya? Terus kenapa kok mirip
mirip apa, ini ya istilahnya main bola gitu, kenapa ternyata bukan? Atau memang ada hubungannya dengan bola gitu, gitu ya Kak Diah. Silahkan Kak Diah, waktu dan, tempat feel free saya persilahkan ya. Dozo. Terima kasih Pak Bokun untuk kesempatannya dan udah memperkenalkan saya juga secara singkat. Ini disclaimer duluan ya. Saya bukan orang Bugis, jadi mungkin nggak terlalu banyak tahu tentang tradisi Bugis. Saya taunya saya bisa nulis Mapalete Bola ini dari sumbernya dari 2 teman saya yang orang Bugis dan juga pengalaman saya waktu pas saya di Malaysia. Nah, waktu di Malaysia itu memang banyak suku-suku Bugis yang udah lama tinggal di Malaysia. Nah, mungkin aja karena mereka juga udah tercampur sama budaya di Malaysia, mungkin ada yang beda dari tradisi pindah rumah yang ada di Indonesia sebenarnya. Eee, saya boleh share screen ya? Oke, bisa dilihat slide saya? Oke. Nah, hari ini saya akan membahas tentang Mapalete Bola atau tradisi pindah rumah suku Bugis. Kalau mau jujur, saya kurang benar-benar tahu artinya Mapalete Bola secara satu-satu, tapi kalau dari sumber yang dari 2 teman saya, lete itu artinya meletakkan gitu. Nah, ini peta Indonesia dan sekarang kita akan fokus ke Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Makassar. Nah, suku Bugis, saya akan bahas dulu tentang suku Bugis. Kalau dilansir dari laman wacokap.go.id, nama Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Saat ini orang suku Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinerang, Sinjai, dan Baru. Nah, daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene, Kepulauan. Sementara daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Nah, dulu murid-murid saya itu kebanyakan dari Bulukumba dan juga Pinrang. Selanjutnya, saya akan bahas tentang rumah panggung suku Bugis. Ini saya kutip dari salah satu profesor namanya Nuryati di Unhas. Beliau bilang kalau rumah panggung bagi masyarakat suku Bugis Makassar itu nggak sekedar bangunan tempat tinggal. Selain multifungsi, salah satu warisan budaya ini juga syarat makna. Di rumah panggung ada falsafah hidup sekaligus pandangan orang Bugis Makassar tentang kosmogoni atau struktur alam semesta. Kalau dari 2 teman saya juga bilang kalau rumah panggung ini tuh salah satu tempat yang sakral di mana semua kejadian alur hidup manusia atau orang yang tinggal di situ tuh berlangsung di rumah itu, kayak dari melahirkan, terus bertumbuh hingga meninggalnya di situ. Terus 3 bagian rumah panggung, ada rakeang, alebola, pasau bola, atau awal bola. Nah, rakeang ini diibaratkan dunia atas. Rakeang dalam rumah pada umumnya adalah plafon, namun pada rumah panggung, rakeang dibuat lebih kokoh dan difungsikan sebagai tempat menyimpan gabah, beras, atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan alebola diibaratkan bumi. Alebola adalah bagian tengah rumah di mana berbagai aktivitas termasuk istirahat dilakukan. Kemudian wasau bola atau awal bola ini diibaratkan dunia bawah, jadi yang bawah rumah panggung itu ya. Adapun wasau bola adalah bagian bawah atau kolong rumah. Kolong bukanlah ruang hampa karena disitulah biasanya ternak dan peralatan pertanian ditempatkan. Kalau sekarang biasanya mereka juga dibuat sebagai tempat parkir kendaraan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Mapalete bola atau biasa juga disebut dengan Maraka bola. Nah, ada 2 cara untuk memindahkan rumah ini, didorong dan diangkat. Yang didorong, jika pindahnya dekat, maka hanya dengan didorong.
baik ke depan atau ke belakang, menyamping atau menyerong. Ban di belakang dipindahkan ke depan secara kontinu agar tidak terputus. Ban tersebut dibentuk dari kayu hitam yang kuat dan diapit oleh 2 buah papan. Papan pertama menyentuh tanah dan papan kedua menyentuh kayu-kayu menjadi tiang. Kemudian kalau yang diangkat, ini yang saya tulis yang di buku, kumpulan cerpen itu. Jadi jika jarak pindahnya cukup jauh, maka rumah tersebut harus, diangkat dengan bantuan masyarakat sekitar. Di tiang-tiang rumah dipasang bambu dengan tinggi dari tanah sekitar 1,7 meter. Bambu-bambu itulah yang nantinya menjadi penahan rumah dari goncangan. Selain itu dapat menjadi pegangan dan landasan bahu ketika mengangkat rumah. Saya tanya salah satu sumber, "Kenapa kok harus pakai bambu? Apa ada filosofinya?" Jadi kalau pakai bambu itu kan rata-rata dia ukurannya panjang, sedangkan rumah kayu ini juga termasuk panjang. Jadi kalau, pakai bambu itu lebih efisien gitu, jadi nggak perlu menyambung, kalau dibandingkan dengan kayu. Dan karena kebanyakan rata-rata berada di pedesaan, di mana bambu itu lebih mudah didapatkan, seperti itu. Nah, proses pindahnya rumah, hal pertama yang dilakukan ketika pindah rumah adalah mengeluarkan maaf typo ini, barang-barang yang mudah pecah dan mudah bergerak seperti piring, gelas, dan barang-barang elektronik. Barang-barang berat seperti lemari, tempat tidur yang akan merepotkan jika dikeluarkan, akan tetap dipertahankan di dalam rumah. Agar tidak jatuh ke lantai, barang-barang tersebut dirapatkan ke tiang-tiang rumah lalu diikat kuat. Waktu mengangkat rumah pada umumnya dilaksanakan pada hari Jumat. Maksud dan tujuannya adalah selain hari Jumat dianggap sebagai hari baik, di hari Jumat pula berkumpul masyarakat di masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Sebelum masyarakat membubarkan diri, diundanglah warga sekitar untuk bersama-sama membantu mengangkat rumah dengan sukarela. Ya, jadi, sekalian habis dari Jumatan, itu biasanya imamnya akan mengumumkan, karena mumpung di hari itu juga banyak orang berkumpul, jadi sekalian hari itu juga. Terus, pada saat akan dimulai Mapalete Bola, seorang tokoh adat memohon izin kepada Sang Pencipta untuk kelancaran kegiatan tersebut. Kemudian, salah seorang memberi aba-aba sebagai patokan bagi warga dalam mengangkat rumah. Nah, kalau yang di cerita saya itu ada, tokoh yang namanya Paman Musa. Ini, dari sumber saya, jadi biasanya tuh ada orang yang udah ahli untuk, melakukan tradisi ini, dia yang tahu di mana, titik tiang utama dari sebuah panggung, rumah panggung biasanya. Jadi, inilah yang akan memberikan komando untuk naruh-naruh bambu dan sebagainya. Terus pemberi aba-aba yang disimbolkan sebagai pemimpin dan warga yang mengangkat disimbolkan sebagai masyarakat. Filosofi ini menggambarkan satu komando untuk keseluruhan lapisan masyarakat, menyamakan langkah, irama berpedoman pada komando yang ada. Setelah rumah yang diangkat berada pada posisi yang dituju, maka berkumpullah para warga untuk menyantap makanan yang telah disajikan oleh para wanita, di mana proses dan tempat masaknya berada pada sekitar rumah yang akan dipindahkan. Biasanya pas proses pemindahan itu, yang perempuan-perempuan ini akan masak kue-kue tradisional Bugis untuk para lelaki yang mengangkat. Kemudian nanti setelah eh, proses pemindahan itu selesai, malamnya itu sekaligus kayak kalau di kita mungkin namanya pengajian ya, eee, itu juga nanti akan ada makan makanan lagi seperti kayak yang terkenal di sana itu sup saudara, seperti itu. Nah, yang ini tuh dari teman saya yang bilang kalau, biasanya setelah, mmm, melakukan proses pemindahan rumah malamnya selain makan-makan mereka juga makan onde-onde. Ini tuh kalau di kita, di Jawa mungkin ya terutama, lebih kenalnya itu klepon. Nah, kue yang terbuat dari beras ketan berbentuk bola berwarna hijau yang diisi gula merah lalu ditaburi parutan kelapa. Onde-onde menjadi kue simbolik ketika pindah rumah. Warna hijau menunjukkan
kesejahteraan, dan gula merah di dalamnya yang manis menyimbolkan hidup yang manis, di mana diharapkan di rumah yang dipindahkan di tempat baru ini semoga diawali dengan hal-hal yang manis dan keluarga yang pindah itu sejahtera. Demikian ulasan tentang Mapale Tebola. Terima kasih untuk kesempatannya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Kita udah sarapan onde-onde ya di sekarang habis ini. Lucu banget, Kak, saya baru tahu nih. Gimana teman-teman, seru ya ternyata, bukan ini, bukan main bola, nggak ada hubungannya sama main bola ya. Terus saya penasaran nih, Kak, ada juga yang kan di teks di naskah cerita Kakak nih, "Kami mau pindah rumah Lato." Wah, sekarang kan lagi ngetren tuh, saya pikir tuh mainan lato-lato. Bukan ya? Itu apa Kak artinya, Kak? Itu artinya kakek. Jadi saya tuh juga Kakek? sempat tanya teman Oh. saya gitu kan, kalau di Bugis biasanya ngomong kakek apa? Terus saya lihat juga di apa, coba di Google gitu kan Ah, bahasa Bugis tentang kakek, katanya itu artinya bisa dipanggil ini sih Lato. Jadi saya cobalah tulis biar ada kesan kalau emang itu ceritanya background-nya di Sulawesi gitu. oh Tapi gitu, iya, lucu banget. Kalau kita manggil kakek gimana dong? Lato-lato gitu? iya. Iya iya. Oh gitu ya, ya Allah lucu banget Kak, keren nih. Wah, Masya Allah. Oh ini ya Kak Mut ya? Kak Mut juga ya manggilnya Lato atau gimana Kak? Lato, panggilnya gimana Kak? Kak Mut cobain dong. Iya Eh, mungkin Kak eh, Umut lebih eh, tahu. eh, saya sebenarnya bukan ini siapa Makassar tapi bukan Bugis tapi agak sedikit tahu tentang bahasa-bahasa Bugis gitu. Jadi Hmm. memang ada beberapa tapi nggak semuanya suku orang Bugis itu memanggil Lato sih. Tapi ada beberapa. Ada juga yang memanggil Eta. Jadi memang untuk untuk main Bukan Lato lato-lato. memang itu kan dari entahlah ya, dari kalau di sana itu bukan, kita nggak menyebutkan lato-lato tapi lato. Mhm. Oh gitu. Oh iya iya. Oh ini yang di komentar nih ada yang kayak kayak datuk gitu ya, datok gitu ya kalau di orang Melayu, tapi di Bugis jadinya at Lato. lato gitu. Saya kok jadi kayak kayak orang Melayu jadinya dato. Kalau nato makanan, itu. Kalau Malaysia kan ya atau Iya tuh. Ato. Atau ya Melayu gitu ya. Atau kayak Upin-Ipin gitu. Atau jadinya Oh mau ke iya iya. Upin-Ipin. Baru tahu nih, heeh, iya iya. Wah seru banget nih. Terus apa lagi ya, jadi, mungkin ceritanya ini lucu banget ya, ini kayaknya mix ya antara apa ya, ini sumbernya dari anak-anak di Malaysia ya, Kak, ya, teman-teman di Malaysia gitu ya. Jadi kayak apa ya, bahasanya itu beragam gitu ya, maksudnya, bukan hanya suku Bugis aja ya saya lihat, ada yang ini kan, "Gue butuh uang, Bang." Nah ini kan Jakarta gitu ya. Ceritanya ya, saya penasaran deh, ceritanya seru banget deh pokoknya nanti, insya Allah nanti ada giveaway ya hari ini juga buku ini, Uniknya Budaya Negeriku, sementara sih kita masih buka pre-order karena masih ada kuota, jadi masih, menunggu kuotanya penuh. Nah sebelum kita, launching harga sih, jadi ini bukunya ini free ya teman-teman buat, komunitas baca dan juga buat kado nih hadiah teman-teman gitu ya. Nanti gimana Kak, tadi tuh jadi tuh ini ceritanya tentang kumpulan, teman-teman atau kumpulan anak-anak, orang gitu ya yang berlatar belakangnya, dari mana-mana nggak cuman Bugis gitu ya, tapi juga, pamannya yang dari Jakarta gitu ya mungkin. Eee, Gimana Kak, iya, cerita spill dikit deh? kalau kalau di cerita itu sebenarnya buat mendramatisir aja sih. Jadi ceritanya tuh pamannya udah, terlalu lama merantau di Jakarta, jadi dia merasa kayak orang Jakarta banget gitu. Terus tiba-tiba pulang kampung cuman buat ngabarin bahwa tanah yang si tokoh yang tinggali itu
dia dijual tiba-tiba sama pamannya, terus intinya harus keluarganya tuh harus pindah dan mau nggak mau karena nggak mungkin kan mau menghancurkan rumah, jadi sayang karena itu tempat dulu tinggalnya kakeknya juga, jadi dilakukan tradisi Mapalete Bola. Itu sih. Gitu. Oh iya ya. Wah, andai rumah saya yang di Indonesia bisa dipindah ke Jepang, bisa nggak Kak kira-kira? Jadi Saya ini juga bukan mau. pindah antar tetangga, antar kampung, tapi antar benua. Gimana Kak? Ada nggak solusi buat pindahin rumah saya? Kayaknya kita harus panggil Doraemon supaya ada pintu saja. Ada nggak di tempat di Tokyo ada nggak? Saya pindah saya ini loh pindah ke Jepang itu gara-gara mau ketemu Doraemon loh. Saya cariin mesin waktunya mana gitu ya nggak? Penacang cari Doraemon udah ketemu belum? Belum ya? Iya. Nggak ada. Mana Penacang? Suaranya nggak? Halo, halo, masih di sini. Udah ada itunya, apa? Lemarinya ada Kak Dian, lemarinya. Heeh, Di rumah lemarinya udah ada. lemari Doraemon. Oh, Bisa Boneka dipakai buat juga main. ada. Boneka mana ya? Sebentar ya, saya panggilin Doraemon. Biasa dipakai buat main. iya kalau ada pintu kemana saja enak ya, kita bisa bolak-balik pulang. Nggak bingung pesawat terbang. Nggak bingung beli makan Mbak Dia. Udahlah, ini aja pesan. Masa masak. Nih, Doraemon nih udah datang. Ada kuping kelincinya. Iya, Doraemon. ye. Ini bukunya ya. Baca aku ya, teman-teman. Lucu. Oke, kita ini nih apa? Masuk sesi tanya jawab aja ya, Penacang. Teman-teman, langsung aja ya kita Oke, sip. ada berapa pertanyaan nih hari ini kita? Tiga Maksimal ya. 3 ya, maksimal 3 pertanyaan. Yuk, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Terus ini ada Kak Diah, ada juga yang asli Makassar juga nih, Kak Mut gitu ya. Silahkan. Ayo jangan malu-malu. Mungkin Kak Lina ada yang ditanyakan, Kak Lutfi, Kak Vio, Kak Mut, Kak Juwita, Kak Zara, Dozo. Sementara saya cek juga di kolom ini ya, chat ya. Kalau enggak, saya dulu yang nanya. Labokun boleh nggak? Oh, mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Saya dulu yang nanya. Oh iya ya. Bukan, Oh, bukan mau nanya. nanya. Saya Bukan pikir nanya. mau nyanyi. Bukan. Silakan. Kayak gini ya tangannya. Oke, terima kasih Kak Dia atas pemaparannya. Seru banget ya. Saya pas lihat videonya tuh kayak apa menarik banget gitu. Mereka ngangkat rumah gitu bareng-bareng gitu. Nah, pertanyaannya sekarang ini budaya ini tuh masih ada dan benar-benar dilaksanakan ya di sana gitu. Berarti untuk yang kedua untuk rumahnya nanti sebelum dibangun gitu harus harus apa namanya harus sesuai dengan kriteria suku Bugis gitu. Rumahnya harus tanggung, terus kemudian apa namanya tuh bentuknya seperti ini gitu karena kan biar mudah diangkat gitu. Berarti orang-orang yang di sana itu harus benar-benar memastikan dulu rumahnya harus sesuai dengan yang dimaksudkan di suku Bugis itu ya untuk bisa diangkat-angkat gitu. Gitu ya Mbak Dia ya. Saya penasaran apa sekarang itu seperti apa di sana gitu penerapan budaya ini gitu. Kalau saya kurang paham kalau yang udah di perkotaan kayak gimana, tapi kalau yang di desa-desa, kalau kata teman saya itu memang masih mereka pakai kayak rumah-rumah panggung seperti itu dan ada beberapa yang masih melakukan tradisi Mapalete Bola itu. Dan memang seperti yang tadi sempat saya paparkan ada 3 bagian dari rumah panggung. Jadi orang-orang Bugis intinya kalau ketika mereka membangun rumah itu mereka akan mengikuti terutama 3 bagian itu karena ya ibaratnya tuh udah rumah panggung kalau nggak ada 3 bagian itu bukan rumah panggung lah. Lebih seperti itu. Udah pakem gitu ya aturannya seperti itu gitu ya. Mhm. Menarik ya masih bisa dilaksanakan gitu di tengah
ya mungkin sudah apa ya, budaya sudah maju, teknologi sudah maju gitu, tapi tetap masih dilaksanakan gitu ya. Masya Allah, itu kayak menambah ini juga ya, rasa kekeluargaan gitu ya Mbak Diah ya, Iya. rasa bersamaan gitu, ngangkatnya kan bareng-bareng ya, pasti berat. Masya Allah, terima kasih Mbak Diah. Iya, sama-sama. Terima kasih Penacang udah nanya. Ada yang angkat tangan lagi tuh. Silakan Iya. Kak Murtaza. Enggak, sedikit ini mungkin sedikit menambahkan, boleh nggak? Silakan. Silakan. Ya, jadi kan jadi sebenarnya memang untuk budaya Mapalete Bola itu sebenarnya bukan hanya kan, kalau untuk area Sulawesi, di Sulawesi sendiri itu ada beberapa suku gitu ya. Tapi untuk yang berdekatan itu Bugis, Makassar sama Mandar. Nah, kalau saya sendiri saya masuk di suku Mandar. Nah, untuk di suku Mandar sendiri juga sebenarnya ada tradisi seperti ini. Tapi namanya itu bukan Mapalete Bola, tapi namanya Maake Boyang. Tapi sama, artinya sebenarnya sama. Maake itu memindahkan atau menggeser, boyang itu rumah, atau kalau bahasa Bugisnya bola gitu. Jadi untuk di beberapa daerah Sulawesi Selatan itu memiliki tradisi yang sama seperti ini, mulai dari misalnya di Toraja juga seperti itu. Di Makassar, kalau di Makassar di daerah Bulukumba ke atas, kemudian di daerah suku Mandar di daerah Sulawesi Barat itu juga memiliki tradisi yang sama. Hanya perbedaan ini aja, perbedaan nama, kemudian perbedaan bentuk rumah memang. Tapi maksudnya secara umum hampir sama sih bentuk rumahnya antara suku Mandar sama suku Bugis itu hampir sama, hanya kadang yang membedakan itu bentuk apa ya istilahnya, yang di depan rumah itu yang segitiga, di atapnya bentuk atap. Nah, itu ya, hanya itu yang kadang membedakan. Tapi yang yang sama itu adalah kedua hampir di Sulawesi Selatan itu memiliki rumah rumah yang khas, yaitu rumah panggung. Tapi kalau rata-rata untuk di Bugis sendiri, tiangnya itu lebih pendek, sedangkan di suku Mandar itu tiangnya itu lebih tinggi ke atas. Jadi kalau yang di suku Bugis itu menggunakan tangga yang menggunakan tangganya itu lebih pendek dibanding dengan rumah-rumah yang ada di suku Mandar. Tapi kurang lebih sama. Di ini saya sendiri, maksudnya di suku Mandar sendiri masih sering ada tradisi seperti itu, mengangkat rumah, memindahkan rumah. Sampai sekarang masih ada. Kebetulan yang saya ingat itu rumah nenek saya yang dipindahkan seperti itu. Ya. Hanya memang luar biasa. Ya, hanya memang kalau di suku hanya memang di tradisi-tradisi seperti ini kadang kental gitu ya dengan adat-adat yang maksudnya mungkin yang tidak perlu untuk kita sebagai Muslim gitu ya, yang tidak perlu untuk dilanjutkan, diwariskan gitu ya. Karena memang kadang ada gitu yang kayak dituakan untuk baca-baca apalah gitu. Mungkin kemudian ada sesajen yang ditaruh di tiang-tiang rumah itu untuk misalnya kayak kalau yang pernah saya lihat, misalnya di suku Bugis Mapalete Bola itu, di titik pusat rumah itu, di tiang titik pusat rumah itu ditaruh ini jerami, bukan jerami, yang pokoknya apa ya istilahnya, yang beras tapi masih ada tangkainya, yang masih ada tangkainya, kemudian itu juga ditaruh bunga-bungaan, telur dan sebagainya.
itu mungkin tradisi itu mungkin masih ada sih sebenarnya, tapi untuk sekarang itu sudah banyak juga yang maksudnya tidak hanya sekedar dibilang memindahkan rumah dengan mengambil tradisi ini, tapi meninggalkan yang mungkin yang bertentangan gitu dengan syariat Islam. Seperti itu. Maaf ya. Makasih Kalau banyak ini bagi jadi masukan lagi saya tentang, karena saya cuman taunya kan yang pas murid-murid pas di Malaysia sama 2 teman saya. Jadi saya kurang tahu kalau yang dari suku lain ini ya, masukan banget ternyata yang makanya saya berbeda. kira Mbak Dia orang ini ya, orang Sulawesi. Kirain. Kan hanya mungkin aja kalau ada penyampaian saya yang mungkin ada sedikit keliru, mohon maaf. Makasih banyak, ini masukan banget. Iya, keren sih Mbak Dia, karena kebetulan saya yang ilustrasi, jadi saya udah baca juga ininya. Iya, keren banget ini Kak Mut ini yang ngedesain juga penacang sama labokun gitu ya. Mungkin bentar lagi kita punya bonekanya ya kali ya Kak Mut, aku mau dong bonekanya. Kayaknya mau saul-ul itu si pena. Gitu ya. Kak Mut juga, wah ini di kolom chat juga ternyata rame nih penacang. Udah baca belum itu di kolom chat? Masya Allah, rame banget. Yuk kita baca yuk. Yuk kita intip yuk. Ada penacang juga nongol di situ. Alay. Itu dia bawa buku ini ya, bawa buku ini nih. Wah, sugoi. Sugoi penacang. Aduh, ini sekarang yang ada baru Doraemon ya yang bawa ya. Bawa ya. Ini udah. Ish. Terus Mudah-mudahan coba nanti bisa jadi maskotnya. iya, semoga ya Bisa kita dibikin. wujudkan. Amin. Yeay. Ye, ini nih ada Kak Lutfi dari Malang, iya dari Arema ya Kak ya. Waduh. Kemudian Kak Mut tadi udah ya, Masya Allah. Terima kasih Kak. Kemudian ini Kak Lutfi, kalau teman saya suku Jawa di Malaysia, walaupun wes lali boso Jowo. Ini maksudnya apa Kak Lutfi? Kak mungkin ini ya, suku Jawa di Malaysia. Oh, maksudnya Kak Lutfi punya teman orang Jawa, tapi beliau tinggal di Malaysia gitu ya. Tapi udah jadi ini ya, udah jadi apa? Udah jadi kayak upin gitu kayak ngomongnya ya. Kalau di Malaysia yang barat, saya kan waktu itu di Sabah, Malaysia Timur. Kalau Malaysia Barat itu emang terutama yang di Johor, itu banyak orang Jawanya sama orang-orang Melayu yang dari Sumatera. Tapi kalau yang di Malaysia Timur, itu Sabah terutama, itu lebih banyak suku Bugisnya. Jadi kadang saya bingung apakah itu bahasa Kenapa, Nak? Malaysia atau bahasa Bugis, kadang itu pas saya pas ngajar di Sabah itu. Oh, Masya Allah. Iya ya. Oh, terus ini apa tadi klepon ya? Persis klepon ya Kak ya itu ya. Jadi pengen makan klepon. Klepon itu onde-onde. Kalau onde-onde itu kalau di Jawa yang ada ini ya apa wijennya itu ya. Kalau di Iya. Malaysia apa namanya ya? Mungkin atau di Bugis namanya mungkin beda lagi. Apa ketukar sama klepon? Penasaran nih ya. Terus yang tadi kita ngomongin lato-lato gitu ya. Terus ini, oh ada Kak Lutfi nih nanya nih, cerita dari Jawa Timur ada nggak gitu? Ayo kita intip ya, ada nggak? Ada nggak Pena? Tahu nggak? Tahu nggak ya? Kita cek ya, coba kita lihat ya. Yuk, Jadi yuk. yuk kita buka ya. Jadi bukunya ini itu ada cerita dari Indonesia bagian barat dan juga bagian tengah. Nah, bagian timur ada nggak ya Kak? Ternyata belum ada. Nanti kita bikin lagi kali ya. Kalau ini Yuk bikin ini ya, lagi. nanti ini kan Indonesia bagian barat sama tengah. Tengah juga baru ada 4 cerita dari Bali, dari Kak Dia, dari suku Bugis ya, kemudian dari Kak Mut, dari Sulawesi Barat,
kemudian juga ada dari NTB. Nah, dari Papua, Lombok, Ambon gitu ya, itu belum ada. Nah, nanti ya siapa tahu kita lanjutkan Saya ada lagi. lagi waktunya. Insya Allah ya. Oke. Tadi yang nanya dari Jawa Timur ya, coba saya cek ya. Dari Jawa Timur itu ada ini nih, ada 2 sih. Mungkin tapi ini mix ya. Ini juga menarik nih Kak. Ada ya karyanya Kak Ega. Wah, wakil ketua FLP Jepang nih. Mana dia ya? Aduh, nggak nongol. Kayaknya baru ini harisan atau pengajian ya. Tadi kayaknya izin beliau ya. Ternyata Mbak Ega ini menulis tentang budaya sambatan. Ini juga ini bukan mindahin rumah, tapi bikin rumah Kak. Gitu. Jadi saya ngebayangin kalau di Jepang kita bikin rumah sambatan tetangga ojicang, obacang di sini bisa rempong gitu ya. Kayaknya nggak ada ya kayak gitu ya tetangga ngebangun rumah panggil tetangga kayaknya enggak ya. Di Jepang itu gimana? Penacang tahu nggak kalau bangun rumah gimana di Jepang tuh? Tahu nggak? Gimana ya? Kayaknya sih sama kontraktor semua ya, sama Iya, perusahaan. bener. Kayaknya Terus kita ini tidak tuh dilibatkan ada ya. yang unik loh. Kalau bangun rumah di sini ditutupin ya. Jadi Oh iya ada betul pakai betul. apa ya? Pakai tirai kayak apa pakai apa? Namanya apa? Jadi Penutup ditutupin. penutup jadi kayak di pagar. Iya. Oh, biar nggak malu kali ya kan aku baru hensin baru ganti gitu. Aku mau ganti gitu ya. Dia ditutupin gitu karena entahlah ya mungkin biar nggak ngeganggu juga, terus juga Iya, biar iya. debu-debunya juga nggak kemana-mana gitu ya. Itu adat Luar biasa. karena rules malah bahkan rules ya itu aturan di Jepang Kak ya bahkan bangunan besar juga sama ditutupin gitu ya pakai pakai tirai gitu ya karena baru Iya, ganti iya, baju iya. nih malu Iya kayak juga ya, gitu. bisa jadi itu filosofinya ya. Iya ya coba nanti Ganti kapan-kapan baju kita gitu. ulik Mbak ikut budaya. Korek-korek. nambahin sebenarnya itu kayak standar ini ya, standar apa keamanan, keselamatan gitu. Maafkan ya. Cuman tadi mau menambahkan kalau yang untuk membangun rumah bersama mungkin tidak seperti di Indonesia, cuman di beberapa desa ya, di desa itu masih ada tradisinya. Jadi kalau misalnya mereka mau merenovasi atau membangun rumah, biasanya penduduk setempat ikut bahu-membahu gitu, misalnya masang tatami ataupun ya mungkin seperti di Indonesia ya masih kekeluargaan. Cuman kalau di daerah perkotaan kan memang udah lebih individual dan mungkin karena nggak saling kenal jadi takut resiko juga misalnya siapa yang datang salah pasang kan roboh gitu ya. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Udah lanjut lagi ya ngepel. Maafkan ya. Ini Bu Bos ini ya. Mbak Rila ini ini ya profesor dari Waseda University yang juga ide di balik buku ini gitu. Jadi sebelum kekacauan terjadi, Labokun sama Penacang ya udah menghayal tadi kan. Kita udah dibenerin nih sama Mbak Rila gitu. Makasih ya Mbak Rila. Nah, tadi lanjutin lagi ya. Jadi tentang tadi sampai mana ya? Tadi tulisannya Mbak Ega kan ya. Mbak Ega itu budaya sambatan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jogja gitu. Terus ada satu lagi nih, Kak Lutfi yang tadi nanya ya. Ada judulnya Kantong Resep Sego Boranan. Wah, ini juga tentang sarapan nih. Gitu ya. Jadi ditulis oleh Kak Alia Saadah. Kak Dia Saadah ada nggak ya di sini? Aduh, kayaknya beliau nggak hadir ya. Mungkin next time ya kita coba undang beliau dan juga penulis-penulis yang lain untuk promote buku ini lagi. Insya Allah gitu ya. Sego Boranan. Ada lagi pertanyaan nggak? Penacang bisa cek lagi kali atau udah nggak ada? Udah berapa pertanyaan tadi? Udah ya? Udah 3 kali ya? Dari Banten ada nggak? Tadi ada pertanyaan Labokun. Ada dari Kak Dari Gita. Banten. Oh, dari Banten ada nggak ya? Banten. Banten, Banten itu coba ya saya bacakan dari yang Indonesia bagian barat itu yang di Jawa ada Sunda, Singgaan ditulis oleh Bunda Rina Pujaningsih.
Kemudian ada Sunda lagi, Kak Mira, pernikahan adat Sunda. Wow, kayaknya kalau ada pernikahan teh makanan juga ya, gitu. Terus ada juga yang dari Bogor, Kak Seli. Kak Seli nulis tentang tradisi meriam karbit. Oh, itu seru waktu itu ya. Oh, mantap. Kayaknya Mm-mm. ini apa seru main petasan meskipun abunai ya, berbahaya. Kemudian juga di Cirebon ada seni tari topeng di kota Cirebon. Kemudian di Semarang ada Warak Ngendok yang waktu pas launching buku ini Kak Vio juga hadir ya waktu itu. Kak Vio ada ya? Kak Vio, Assalamualaikum. Mana ya? Waalaikumsalam. Halo, ini nih dulu kita ini ya traveling ke Semarang ya Kak ya waktu itu ya. Iya. Iya seru nih. Ini apalagi ya, terus, apalagi ya, itu Rembang saya. Saya ini festival tong-tongklek, gitu. Terus Pekalongan, Pekalongan apa ayo inget nggak Pekalongan yang terkenal, kota Ah, apa? lupis raksasa bukan sih? Iya, betul Kota betul, Lupis Batik. Raksasa, Kota Lupis Batik, raksasa. ditulis Ye. oleh Kak Gita. Kak Gita ada nggak ya hari ini? Nggak ada, dia kayaknya baru makan lopis juga, baru siapin ya mungkin ya. Terus, tadi, apa, yang tadi itu ya Lamongan, kayaknya Banten nggak ada nih, Kak. Terus ada Boyolali, Kak, yang dulu ya, senyum, sapa, salam, salim. Wah, gitu ya. Kak Mari, ini nanti dia juga belum pada datang nih, nanti kita undang ya, insya Allah ya. Ya Kak Dila, mana nih? Bu Bos, Yes, yes. Bu Bos baru osoji aja, sibuk. Iya, baru sempet. Belum diprotes suami, rumahnya udah kecap adut. Siap, nanti kita undang lagi ya, insya Allah Ya, ya. Gitu ya. ya, Penajang, oke? Kak Dila, Kak Dia, terima kasih. Oh iya, gimana nih hari ini kita ada kuis nih buat teman-teman. Mau cobain? Ini ada kuis ya. Boleh deh coba tes Kenapa? pengetahuan. Oh iya ya, tapi Boleh ini tadi ya. mana nih suaranya nih? Suaranya mau nggak ini? Mana? Mana Mau yang ada mau hadiahnya nggak? kan? Ada hadiahnya nggak ya? Ada hadiahnya nggak, Penajang? Ada? Ada dong, ada Oke. dong. Oke, Semangat, sebentar saya semangat. Rebut share screen hadiahnya. ya. Saya share screen mana ya? Oke, Korena. Ini nih, mana ya? Sebenarnya tadi tuh ada ininya, ada apa? Presentasinya. Dong, selamat datang. Itu ada Penacang datang. Assalamualaikum. Ini terima kasih banyak sama Kak Mut ya, ilustrator handal di balik ini semua. Ditunggu stiker-stiker lucunya ya, Kak. Kemudian, wah ini harusnya ada Indonesia Raya, tapi kenapa kita tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam hati ya? Nggak apa-apa ya. Kemudian, ini nih, oh yang tadi ini, oke hari ini kita ada kuis interaktif oleh Penacang dan Labokun. Nah ini nih, nah jadi itu ada program dari Divisi Karya, beliau, mereka-mereka ini, tim Divisi Karya dan Kaderisasi punya kuis gitu. Ada setiap hari apa ya? Hari apa ya? Hari Jumat kayaknya ya, malam Jumat. Mana ya? Jumat. Ada ini Kak, ketua Divisi Karyanya itu ada di sini. Siapa coba tahu nggak? Tahu nggak Penacang? Siapa ketua Divkar? Tahu nggak Kak dia siapa ketuanya? Oh ini nih, nah itu dia itu langsung ketuanya langsung eksekusi hari Jumat. Iya nih, ayo dong Kak Vio bantu ya. Ini silahkan teman-teman ada kuis. Ini kuis UKBI keempat hari Jumat pekan keempat ya waktu kapan ya saya lupa. Pokoknya ini salah satu kuis yang ditayangkan oleh tim Divisi Karya. Yuk kita ini jawab nih. Nanti jawabannya yang betul gimana caranya? Polls ya kali ya, polls ya, polling ya kali ya? Heeh. Atau gimana? Nggak usah ya, mungkin tulis aja di kolom chat ya teman-teman. Buat yang bisa jawab nanti ada 1 hadiah. Yuk, ini ini gimana Kak jawabannya?
Jadi kalau ada yang aneh gitu ya? Gimana Kak Vio? Kak Vio help me. Allah, Kak Vio dozo. aku kaget Tim juga. ternyata kuisnya kuis UKBI. Aku mikir kuis dari pertanyaan tadi. Harusnya kuis dari itu juga. Oh ya ada Kak Juwita. Nah nanti satu kuis ini, satu kuis yang dari materi, oke? Oke Penacang, oh Penacang help Oke. me ya. Oke, gimana nih? Kak Juwita atau Kak Vio tolong Oh, Kak ini Juwita, diapain ini? dozo. Diapain ini kuisnya nih Kak? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana ya? Biasanya pakai poll ya kalau di line. Gak Kalau apa-apa ini tulis boleh ini aja. mungkin di chat mungkin ya Kak ya. Iya. Pertanyaannya apa ya ini ya Kak? Pertanyaannya ini dari yang dua di garis bawah itu salah satunya itu ada yang tidak tepat. Nah kita pilih kira-kira yang yang seharusnya tepat itu seperti apa gitu. Oh gitu. Pilihannya ada B, A, B, C, D. Oke. Oke teman-teman kita mulai ya. Siapa yang bisa paling cepat, paling benar, langsung ini dicek nanti sama ini Kak Juwita langsung gitu ya. Iya Kak. Yes, 1, Pasti 2, pada bisa 3. semua. Oke, mulai. Wah, Kak Lutfi udah jawab. Kak Mut juga. Nyontek boleh ya nyontek. Oke, time out ya. Udah ya kali. Wah, jawabannya betul semua nih, Kak. Waduh, ya udah siapa yang tercepat gitu ya, Kak ya? Boleh, boleh. Wah, ini tercepat Kak Rila ya. Wow, omedeto Kak Rila. Sasuga sambil ngepel sambil jawab ya, Kak. Oke, Omedeto Kak siap. Rila. Omedeto Kak Rila. Nanti minta ini ya Bu Bos ya. Bu Bosnya Bu Rila juga. Oke. Hai, omedeto. Teman-teman, mungkin ada yang mau dijelaskan mungkin dari WIS OKBI, Kak. Ini, Kak. Kak Juwita menjelaskan kenapa itu ada apa atau ada apa ya? Mungkin udah pada tahu semua atau gimana gitu. Sok silahkan mungkin. Iya, Kak Dian. Oh, Labokun ya. Oh iya. Ini sebetulnya sudah dijelaskan ya minggu lalu ini pembahasannya. Oke, saya jelaskan lagi. Kalau yang sukarela itu sudah betul ya, penulisannya itu digabung. Nah, kalau yang temu wicara, penulisannya yang betul adalah dipisah. Jadi yang betul adalah C. Nah, oke, kita betul semua ya. Siapa yang udah ngejawab tadi ya? Ada Kak Rila, Kak Lutfi, Kak Mut, Kak Dia, Kak Vio, saya, Kak Imar, wah semuanya betul semua ya jawabannya. Waduh, kayaknya kita udah siap nih. Bentar lagi kita ikutan OKBI ya, ikutin sama Kak Juwita gitu ya. Insya Allah, amin. Oke, masih ada waktu nggak? Ini udah nggak ada waktu lagi ya? Atau masih ada waktu? Sepertinya 1 menit lagi, Kak. 1 menit lagi, gimana ya? 1 menit Kita lagi. cukupkan ya Kak mungkin ya. Dian, Heeh, tadi iya aku Kak ada Juwita. satu pertanyaan. Oh iya boleh. Oke ini penutupan ya dari Kak Juwita ya, silahkan. Ya mungkin tadi aku terlewat untuk yang Mapalete bola itu dalam rangka apa gitu atau di momentum apa dilakukan gitu. Misalkan mungkin dalam menikah terus pindah rumah atau bagaimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Kak. Iya. Silahkan Kak Dia. Kalau dari teman-teman saya bilangnya itu, misalnya dia tanahnya itu dijual gitu loh. Jadi otomatis dia harus pindah, makanya karena nggak mau menghancurkan rumah, dia biasanya dipindah aja rumahnya. Jadi cuman tanahnya aja yang dijual, dia pindah ke tanah kosong yang lainnya. Ada juga yang bilang karena harus pindah sama suami, pernikahan, alasan pernikahan itu juga bisa
pindah rumah, lakukan mapalete bola gitu sih. Makasih Kak Dia penjelasannya. Gitu, Kak. Jadi kalau mau pindah, itu pindah rumahnya aja. Jadi kalau jual tanah nggak termasuk rumah gitu ya. Nanti rumahnya mau dipindah gitu ya. Lucu ya, seru gitu. Tapi kayaknya susah kalau pindah ke Jepang, Kak, rumahnya susah. Karena bukan rumah panggung juga gitu ya. Terus gimana ngangkutnya, kita pakai helikopter berapa gitu. Nggak nyampe-nyampe gitu ya. Oke, Iya, kayaknya aku itu boleh aja. dikit nggak? Iya, Kak, silakan. Kebetulan aku jadi pantarlih pemilu 2024. Oh. Jadi teman-teman yang berada di Jepang, warga negara Indonesia, kalau misalnya mau tanya tentang tata cara pendaftaran pemilu 2024 bisa tanya ke aku. Itu aja. Wah, siap. Oke. Ini pesan dari organisasi masa dari pemerintah pusat. Iya, Makasih Kak benar. Dia. Iya, insya Allah iya ya tahun depan kita akan pemilu ya. Iya, semoga lancar dan yang terbaik gitu ya untuk negeri kita. Itu Iya, ya mungkin dari saya, Labukun menemani Kak Dia. Saya kembalikan lagi ke Kak Imar ya. Mohon maaf kuisnya hanya sekali, nanti mungkin bisa next time ya. Dozo kok Kak Imar, Penacang. Baik, terima kasih Labokun, Kak Diah Tohari dan juga teman-teman yang sedang mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga acara yang hari ini itu bisa memberikan manfaat untuk kita ya. Seru banget tadi menyimak pemaparan dari Kak Diah juga dari sharing teman-teman gitu. Penasaran juga seperti apa sih ceritanya, kita belum baca loh. Ya udah baca, itu seru banget ya kayaknya. Jadi eh, mudah-mudahan nanti buku ini bisa sampai ke kita ya teman-teman. Gitu. Nah sebelum kita tutup acara ini, ada foto bersama dulu kah, Siap. Labokun? Yuk kita foto yuk yang on Oke, cam. siap. Yuk, bagi yang ingin on cam, silahkan dipersilakan untuk membuka kamera. Bagi yang belum, juga tidak apa-apa. Di tag Oke. sama Mbak Dian. Iya. Oke. Siap. Ya, foto ya. Gimana Oke. nih? Yuk yang bisa on cam, Kak Vio, Kak Lina, Kak Mut, Kak Juwita, Kak Zahra. Nanti kalau enggak saya tempelin ya ini ya foto-foto kalian. Di crop, di crop. Di crop gitu ya. Oke, kita foto ya. Gimana nih? 1, 2, Gayanya 3. gimana ya? Gini kayak salam literasi Oh, gini. atau sarangnya. Halo Kak Mut, Masya Allah dari pengajian dari mana ini Ustazah? Penacang udah datang. Iya, yuk 1, Kawaii. kawaii. Kita foto ya. 1, 2, 3. Titut. Oke. Siap. Oke, terima kasih ya. Dozo, Penacang menutup acara. Oke, terima kasih Labokun. Sudah diambil fotonya. Baik, kita tutup acara kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan juga istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di acara Penalabo berikutnya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Terima kasih Penacang, Kak Dia, teman-teman juga. Semuanya, Makasih ya. teman-teman. Pamit ya. Assalamualaikum. Makasih ya Penacang. Bye-bye. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.